Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bernardino Indra Pertadungan dengan NIM di 07141046. Saya dari kelompok 6 untuk laboratorium PTI 1 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan software AMOS. Baik, yang setelah saya masuk ke videonya, pertama-tama setelah masuk ke software AMOS tersebut, kita buka view, terus klik interface properties, kemudian paper size, dan pilih landscape legal agar ukurannya lebih luas. Apply. Baru kemudian masuk ke ini icon mirip tabel, select data. Sebelumnya saya telah menyiapkan datanya, maka saya akan masukkan ke sini. Oke. Setelah itu klik icon yang berbentuk oval dan buat 3 lingkaran. Untuk mengcopy bisa menggunakan icon yang ini, klik baru geser, klik baru geser. Jadi kita menggunakan 3. Kemudian icon tangan ini berguna untuk memilih data. Jika yang satu jari terangkat maka akan memilih satu-satu. Dan untuk membatalkannya bisa diklik lagi. Yang tangannya tertutup, yang tangannya terbuka semua otomatis akan memilih langsung semuanya, semua objek yang ada di kertas. Bisa dilihat jadi biru semua. Dan jika ingin membatalkan semuanya bisa klik yang ini. Terus pertama klik satu, kemudian icon mobil ini gunakan untuk menggerakkan objek. Gerakkan di sini, kemudian batalkan, kemudian pilih satu, gerakan ke mobil ini, baru gerakan ke sini. Kemudian pilih satu, dan ini gerakan ke gerakan ke sini. Selanjutnya pilih yang seperti yang lingkaran bercabang, kemudian tekan sebanyak data yang kita punya. Kalau saya mempunyai 10 data, maka saya akan menekannya 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang untuk yang ini 4. Jadi nanti jumlah kotak ini bergantung dari jumlah data yang kalian punya. Gitu ya. Untuk memutarnya akan menggunakan icon ini. Jika dirasa kertasnya seperti terlalu kecil, bisa menggunakan icon ini untuk memperluas. Nah, selanjutnya, supaya lebih rapi mungkin ini bisa dipindahkan ke ini, mungkin saya geser sedikit. Jadi harus dipilih satu-satu, karena jika menggunakan yang ini maka semuanya nanti terpilih. Jika itu terjadi maka jika satu digerakkan maka dua yang lainnya juga akan ikut. Makanya kita harus memilih yang satu jari terangkat supaya kita bisa memilih objek mana yang akan digerakkan. Dan mobil yang digerakkan. Yang terjadi jika ada yang tertinggal, diklik. Dipindahkan di sini. Baik, selanjutnya kita klik dua di sini. Baru mengisi nama variabel yang kita gunakan. Kalau sudah saya mempunyai HP atau harga produk. Ini ada HP atau kepuasan pelanggan,
ketersediaan produk. Di sini ada ya, atau kepuasan pelanggan. Dan masuk ke sini variabel. Nah, variabelnya akan muncul di sini jumlah variabel yang dipunya. Dan yang bisa dilihat untuk variabel KP ternyata hanya memiliki 3. Jadi jika ingin menghapus bisa menggunakan icon ini. Jadi kita hapus dulu semuanya supaya hasilnya lebih rapi. Ini KP 1 sampai 3 maka 1, 2, 3. Untuk ini kita tambah 1 karena KPL-nya 4. Baik, setelah sesuai maka kita masukkan nilai-nilainya ke dalam kotak-kotak ini. Jadi di drag sampai masuk ke sini, di drag ke kotaknya sampai berwarna merah. Karena kalau tidak berwarna merah, nanti dia akan um, tercopy keluar di luar dari kotak itu. Dia harus di copy satu-satu. Nah, lanjut lagi ke sini, P1, P2, P3. Ini lanjut ke sini ke PL1, PL2, PL3, juga ke PL4. Pastikan tidak ada ini tidak terdiaktifkan karena nanti jika kalian memasukkan contoh yang HP5 ke dalam sini maka semuanya akan berubah jadi HP5. Kalian pastikan tidak menyala. Baik, setelah masuk semua, kita pilih icon ini, panah, untuk menghubungkan HP dengan KP. Begitupun dengan KPL. KP juga dihubungkan ke KPL. Jadi kenapa dihubungkan? Karena inilah hubungan dari data-data yang kita punya. Jadi harga produk akan mempengaruhi kualitas produk, kemudian mempengaruhi kualitas kepuasan pelanggan. Harga produk juga bisa langsung mempengaruhi ke kualitas kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita klik icon ini, klik di KP dan KPL. Ini adalah tingkat kesalahannya. Kita klik ini, kemudian kita geser ke sini menggunakan icon mobil tadi. Setelah selesai, apabila kotak-kotaknya ini terasa eh, kecil atau tulisannya di dalam terasa seperti tidak muat, maka bisa digunakan di sini. Resize di plugins, kemudian resize observe material, observe variable. Selanjutnya, untuk mengisi bulat-bulatan ini, kita ke plugins lagi, kemudian name unobserved variable. Nah, selanjutnya, ingin lebih rapi, kita bisa menggunakan icon ini untuk merapikan. Klik padanya supaya rapi. Oke. Setelah itu kita klik save. Dimasukkan saya namanya. Kita harus save terlebih dahulu. Kemudian masuk ke sini. Setelah saya masuk ke analyze properties, kemudian output, dan klik semuanya. Nyalakan semuanya. Close. Baru setelah semuanya selesai, langsung ke calculate estimate.
Kita tunggu. Nah, jika diperhatikan baik-baik, maka ini akan kelihatan seperti dia bisa diklik, padahal tadi itu warna yang abu-abu yang menandakan dia tidak bisa ditekan. Maka harus diperhatikan sebelum calculate estimate ini harus dicentang semua dan ini harus di set. Maka nanti itu jika diklik hasilnya begini. Akan ada nilai-nilainya yang keluar. Setelah itu kita masuk ke sini, total. Jangan klik di mana saja di papan ini. Kita masukkan di square, kemudian probability, kemudian GFI, AGFI, I, GFI, yang terakhir RMC. Nah, kemudian sebelum kita okekan, sebelumnya harus tambahkan sama dengan, kemudian garis miring yang ke satunya, dan akan cermin. Nah, ke bawah tapi berbeda di kodenya, ini probability P, ini bisa ditulis huruf kecilnya, jadi GFI dalam huruf kecil, GFI huruf kecil, GLI huruf kecil, FI huruf kecil, dan I huruf kecil. Kemudian klik left align dan klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu, seperti yang kalian lihat di sini kembali abu-abu yang menandakan tidak bisa diklik. Maka sebelumnya kita calculate estimate lagi. Nah, bisa diklik lagi, maka nanti nilainya akan muncul di sini. Nilai C-square, probability, GFI, AFI, TLI, CFI, dan RMC akan muncul di sini. Setelah itu, geser, ingat menggunakan cermin, geser ke sini. Nah, nah, setelah itu kita akan melihat di sini. Ini adalah view text. Nah, kita akan melihat Amos output. Di sini adalah hasil-hasil yang didapat. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih di modification indices. Di sini ada ini angka huruf-huruf ini. Nah, E13 berhubungkan dengan E16. Jadi kita akan mengklik dari dua panah ini, yang panah dua arah, kemudian menghubungkan E13 dengan E16. Jadi kita akan mengikuti semuanya ini, E11 ke E12, E10, E17. E11, E12, klik kanan, E10, E17, kemudian E9, E12, E9, dan E8 ke E18, kemudian E8, 14, dan 8 ke 9, 8 ke 9,
8 ke 14. Kemudian nanti seterusnya akan mengikuti seperti itu sampai akhirnya semua ini terpenuhi. Setelah itu kalian bisa klik di sini untuk memperbaiki panel ini. Ini untuk panahnya belum dimasukkan semua, jadi nanti teman-teman yang mau belajar bisa masukkan semuanya berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi. Untuk merapikan panahnya tinggal ditekan icon-iconnya. Nah, setelah selesai begini, kita lihat ada telah data-datanya masing-masing. Untuk data selengkapnya bisa dilihat di Amos Output di sini. Ini data-datanya yang telah dimasukkan tadi, variabelnya yang ini. Jadi kalian tinggal mencari data yang kalian perlukan di sini. Jadi sepertinya cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.